Ya, ini sangat mengejutkan sekali ya teman-teman. Ada sebuah kabar yang mengejutkan, yang mana Gus Abbas Buntet begitu marah besar kepada Rizik Syihab, ya. Dan ini pasti ada alasannya dan bagaimana yang disampaikan oleh Gus Abbas Buntet di dalam videonya. Teman-teman bisa simak dan tonton supaya tidak penasaran seperti apa videonya. Kita simak dulu sama-sama. Silahkan. Kan Mbak Alwi iki wong ngeyel terus itu. Ora ki wong ora bakal mandek kecuali cangkeme kudu sumpel dari lemah iki. Ya, maka dari itu begitu seperti apa namanya membodohi masa. Dengar Pak Presiden, Gus. Ya, Suruh pulang ke Yaman. lah itu. Nanti di Yaman pun suruh pulang ke asalnya juga. Kadar itu apapun alasannya, ketika tujuannya menghancurkan negara kesatuan Indonesia, maka kita PWI Laskar Sabila siap berjuang untuk bangsa. Siap berjuang untuk negara. Siap berjuang untuk pemerintah yang sah. Bahwa Rizik Syihab itu mengklaim bahwa dia atau Pak Alwi ini yang telah mensyiarkan agama Islam di Kalimantan, di Sumatera, di pulau-pulau yang lain. Bahkan sampai dia mengklaim bahwa Wali Songo itu adalah dari Pak Alwi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang beberapa Ba'alwi dan khususnya saudara Rizik Syihab ini memang sering sekali memalsukan sejarah dengan narasi-narasi yang seperti itu. Ya, katanya yang paling berperan dan mendakwah Islam yang ada di Kalimantan, di Sulawesi, di Palembang, di Jawa itu katanya Ba'alwi. Itu yang pembelokan sejarah. Kalian jangan percaya itu. Ba'alwi datang abad ke-19, paling tua abad ke-18. Menurut Profesor Dr. Agus Sunyoto itu tahun 1832 dan yang mendatangkan semua Belanda. Makanya Ba'alwi dari Yaman itu didatangkan oleh Belanda pada waktu zamannya Belanda. Masalah Islam di Nusantara, sebelum ada Ba'alwi, Indonesia sudah Islam. Ini kalian bangsa Indonesia harus tahu. Palembang sudah Islam, Kalimantan sudah Islam, Sulawesi sudah Islam. Jadi bukan mereka yang mengislamkan. Kalau seandainya mereka ikut serta-merta membuat madrasah dan apa nasihati masjid, kalau itu semua juga sama, banyak yang melakukan. Yang penting Anda jangan mengklaim kalau tanpa Ba'alwi Indonesia tidak akan Islam, Palembang, Kalimantan tidak akan Islam. Ini sama juga menghina reputasi ulama-ulama Kalimantan, menghina reputasi ulama-ulama Sulawesi, menghina reputasi ulama Palembang. Yang namanya Palembang itu masuk Islam sejak kapan? Anda harus tahu dalam sejarah, buka sejarahnya. Abad ke-7, abad ke-8 Masehi, abad ke-1 Hijriah, zamannya Khulafaur Rasyidin, itu Palembang sudah mengenal Islam. Abad ke-7, coba kalau seumpama Ba'alwi datang tuh abad ke-19. Dari 7 ke 19 berapa ratus tahun? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Hampir 1000 tahun. Hampir 1000 tahun Ba'alwi baru datang ketika zamannya Belanda. Dan itu didatangkan oleh Belanda. Itu mohon maaf. Palembang sudah mengenal Islam. Kesultanan Palembang itu didirikan itu adalah tahun 1659. 1659 ketika seumpama Ba'alwi itu datangnya abad ke-19, dari abad ke-17 ke 19, 200 tahun sebelum Ba'alwi datang, belum ada itu Yaman. Belum ada orang Islam nggak kenal sama Yaman. Tapi mereka sudah mengenal Islam 200 tahun, sudah bisa mendirikan Kesultanan Palembang, yaitu adalah Syarif Abdurrahman. Yang disebutnya juga apa? Disebutnya adalah Kimas Hindi Arya Kusuma. Ini adalah merupakan
Cikal bakal daripada kekuatan Islam ada di Palembang, kesultanannya saja didirikan sebelum Mbak Alwi datang. Apalagi kalau sejarah Islam dari dulu, abad ke-7, ke-8 Masehi, abad ke-1 Hijriyah, zaman Khulafaur Rasyidin, belum ada Yaman, belum ada Palembang, belum ada Yaman, belum ada Mbak Alwi. Karena Belandanya juga belum datang. Kan Belanda datang abad ke-14 sampai ke-15. Jadi omongan saudara Rizik Syihab ini ngaco, tidak saudara benar. Ini membodohi masyarakat Indonesia dan menjatuhkan reputasi ulama-ulama Palembang. Kalian tahu yang namanya saudara-saudara, yang namanya Kalimantan, masuk Islam Kalimantan, mengenal Islam abad ke-13 Masehi. Mbah Alwi abad ke-19, abad ke-18. Dari mulai Kesultanan Banjar yang ada di Kalimantan Selatan, dengan sultannya adalah Pangeran Suryansyah, yang disebutnya juga Raden Samudra. Ratu Samudra. Itu tahun berapa? 1526, abad ke-16. Dari abad ke-16 ke abad 19 berapa tahun itu? 300 tahun sebelum Mbak Alwi datang. Orang Kalimantan belum kenal itu Mbak Alwi, belum kenal itu Yaman. Itu sudah bisa mendirikan kerajaan. Apalagi kenal Islam, apalagi kenal Islam sebelumnya. Abad ke-13 sudah masuk Islam. Yang mengislamkan siapa? Orang Arab, orang Persia, orang Melayu, orang-orang Sulawesi. Bahkan di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Timur, itu banyak pengaruh. Kalimantan Barat juga, yang namanya Sambas, Pontianak, itu banyak pengaruh daripada ulama-ulama Padang, Sumatera Barat, Minangkabau. Bukan Mbak Alwi, bukan dari Yaman. Kesultanan Pontianak yang disebut Abdurrahman Al-Gadri itu didirikan tahun berapa? 1771, abad ke-18. Jauh setelah kesultanan di Kalimantan terbentuk. Apalagi ada di dalam sejarah, katanya saya pernah mendengar bahwa sini ada kong kali kong dengan Belanda, sehingga sultannya mendapatkan penghargaan dari Belanda. Sementara yang ada di Palembang, kerajaan Islam dihancurkan, di Sulawesi dihancurkan, di Lampung dihancurkan, di Jawa dihancurkan. Kok kenapa ini ke Al-Gadri tidak dihancurkan, malah mendapatkan piagam? Maka disinilah Profesor Dr. Anhar Gonggong tidak setuju ketika dari Kesultanan Al-Gadri itu jadi pahlawan, karena ini adalah kong kali kongnya dengan Belanda. Jadi kesultannya itu didirikan abad ke-18 tahun 1771, itu juga bermasalah. Sementara yang namanya Kalimantan juga mulai abad ke-13 sudah kemasukan Islam. Dari orang Melayu, dari orang Persia, pengaruh daripada India, terpengaruh daripada Cina. Justru orang Cina di sini dan orang India, orang Arab, Persia ini banyak mempengaruhi. Dan orang Arab. Dan Mbak Alwi itu menurut genetika bukan Arab. Kata orang Yamannya juga mengatakan mereka juga di Yaman pendatang. Jadi Mbak Alwi tidak bisa mengatasnamakan Yaman karena bukan orang Yaman. Di Yamannya juga bermasalah dengan orang Arab Yaman asli. Lah di sini. Jadi sama sekali itu tidak benar. Sulawesi, siapa Sulawesi? Kerajaan Guatalo, Sultannya Sultan Alauddin, pertama kali berdiri 1605 masuk Islam. 1605, abad ke-16 abad ke-17. Jauh sebelum Mbak Alwi datang sudah membuat kesultanan. Adapun Sulawesi masuk Islam, kenal Islam abad ke-13. Coba dari 13 dihitung. Sampai 19 berapa tahun? 600 tahun sebelum Mbak Alwi datang, mereka sudah mengenal Islam, sudah menciptakan para ulama-ulama besar. Di Sambas ada Syekh Khotib Sambas, ya kan? Di Minangkabau Imam Ahmad Khotib bin Abdul Latif Al-Minangkabawi, Syekh Burhanuddin As-Sumatrani. Orang ulama-ulama di Melayu ini yang mengislamkan di Sulawesi. Di Sulawesi yang mengislamkan yang ada di Kalimantan. Terus itu Arab, Persia, sebagian Melayu dan sebagian daripada India dan Cina. Itu sejarahnya itu. Jadi maka dari itu perkataannya Rizik Syihab jelas nggak benar ini. Ini pembodohan terhadap masyarakat dan ini harus diluruskan. Wali Songo itu bukan Mbak Alwi. Sudah terbukti. Kalau seumpama Anda pengen lihat di Kiai Salim di Cilacap itu ada manuskripnya semua lengkap, itu masuk manuskrip tua abad ke-15. Sunan Ampel. Itu di situ dijelaskan dan ternyata manuskrip yang tua di Cirebon pun sama. Bukan Mbak Alwi.
Iki wong ngeyel terus itu. Ora ki wong ora bakal mandek kecuali cangkeme kudu sumpel bari lemah gitu. Ya, maka dari itu begitu seperti apa namanya membodohi masa. Benar Pak Presiden Gus. Ya. Suruh pulang ke Yaman. Lah itu. Nanti di Yaman pun suruh pulang ke asalnya juga. Lah, jadi genetika mereka itu bukan Arab. Mereka itu adalah Yahudi Askenazi dari Eropa. Itu menurut data ilmiah. Dan kita juga kalau mereka baik nggak jadi masalah. Kita tidak membedakan antara Arab dan Yahudi itu. Kalau Islam yang penting takwa. Ya, tapi yang namanya genetika ini jangan kalian ingkari. Kalau orang Jawa ya udah ngaku orang Jawa. Jangan mentang-mentang hidup di Saudi Arabia pakai udeng-udeng nggak ngaku orang Jawa. Nah, orang Jawa, orang Sunda, orang Melayu saya orang Melayu gitu aja. Kan gitu. Kita juga tidak jadi masalah. Ini jadi Wali Songo itu bukan Ba'alwi. Yang nulis Wali Songo itu Ba'alwi itu adalah Van der Berg yang dinukil di dalam kitab Syamsul Zahira. Itu Van der Berg seorang orientalis dan kalian bisa baca kitabnya Dr. Abdullah bin Saleh Asy-Syarafi Al-Hadrami dari Hadramaut, profesor dari Yaman Selatan, pakar sejarah dari Yaman Selatan di mana Ba'alwi itu ada, mengatakan bahwasannya sejarah Hadramaut pun dihancurkan oleh golongan orientalis termasuk yang mencantumkan nama Ubaidillah. Itu ternyata dalam sejarahnya enggak ada, tapi itu golongan orang orientalis. Jadi sama pembelokan sejarah. Nah ini kadang-kadang saudara siapa pengennya apa? Ya, kemudian masalah yang berkaitan dengan apa? Pelecehan. Simbol negara. Tolonglah sampean itu ya kepada Pak Rizik Sihab. Jangan suka melecehkan negara kami lah. Sampean udah hidup enak di sini dan sampean bisa berkarir di sini. Hidup yang tenang di sini. Enggak usah melecehkan lah. Enggak usah melecehkan apa namanya Pak Presiden atau Umpama Jenderal siapa dengan kata-kata yang tidak senonoh. Apalagi sampean mengatakan menjulukannya ini monyet, ini monyet, ini monyet. Kalau semuanya monyet, andanya siapa? Anda ini kadang-kadang mulutnya, kadang-kadang Anda itu mulutnya kurang ajar. Ini nggak akan berhenti kecuali kalau disumpel pakai tanah itu. Makanya tolonglah yang sopan. Kami bersedia menerima Anda asar, jaga itu. Sopan santun. Jangan sampai kemudian mengadu domba memprovokasi masyarakat. Seolah-olah seperti jangan. Sebab apa? Maka kita ini sebagai PWI siap berjuang untuk Indonesia. Berjuang untuk bangsa. Karena golongan orang-orang semacam Rizik Sihab itu sepertinya itu ada yang ngopeni. Ada yang ngopeni nih. Ini yang ngopeni ini juga kurang ajar. Maka dari itu apapun alasannya, ketika tujuannya menghancurkan negara kesatuan Indonesia, maka kita PWI Laskar Sabila siap berjuang untuk bangsa. Siap berjuang untuk negara. Siap berjuang untuk pemerintah yang sah. Jangan sampai Indonesia ini hancur gara-gara orang semacam itu. Dan saya minta kepada Pak Presiden jangan diam dan jangan takut. Kami ada di belakang kalian semua. Untuk bangsa negara. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini video yang barusan saya tampilkan. Mungkin teman-teman sudah menyimak dan sudah menonton. Saya ya tidak terlalu tertarik dengan membahas mengenai Rizik Sihab ataupun abaib lainnya, ya. Tapi kalau menurut saya apa yang disampaikan oleh Gus Abbas Buntet mungkin bisa teman-teman simak dan tonton, bisa teman-teman cerna dan pendapat teman-teman masing-masing dan respon teman-teman masing-masing. Bagaimana tanggapan teman-teman masing-masing? Mungkin ya tanggapan teman-teman dan respon teman-teman berbeda-beda mengenai apa yang disampaikan dari video yang barusan saya tampilkan. Jadi kurang lebihnya dari saya yang tidak official, kalau salah pemahaman, salah pengertian, salah ucapan, salah ungkapan, salah apa yang sampaikan, salah apa yang saya lontarkan, saya minta maaf sebesar-besarnya untuk teman-teman dan saudaraku semuanya. Dan saya tutup videonya dan terima kasih sebanyak-banyaknya.